Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM 2023-52660. Dan ini merupakan video kedua untuk tugas kedua dari praktikum mata kuliah pemrograman berbasis platform. Nah, jadi apa sih tugas kita kali ini? Sebenarnya tugas kita adalah melanjutkan yang kemarin yang berkaitan dengan fungsi CRUD di dalam Express. Akan tapi berbeda dengan tugas yang kemarin di mana hasil inputan data kita itu disimpan dalam file book.json, yakni yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Sekarang kita menggunakan database SQL, di mana kita menggunakan Prisma sebagai perantara pembuatan database tersebut. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi yang kita perlukan pertama-tama tentu saja adalah Prisma yang sudah terinstall di direktori tempat proyek kita berada. Di sini saya sudah menginstal Prisma dan pastikan di bagian env ini kita memiliki URL yang akan mengarah ke localhost 3306 dan juga nama dari database kita. Di sini nama database saya adalah book_store. Kemudian kita bisa membuat tabel database tersebut di skema.prisma ini dengan mengetikkan model book, kemudian kolom apa saja yang ada. Di sini ada bagian ID, title, author, publisher, dan juga year. Nah, setelah ini bisa berjalan, maka yang kita perlukan adalah memperbarui coding dari file books.js. Kenapa harus diperbarui? Karena sekarang kita harus menyimpan data tersebut bukan ke book.json lagi seperti kemarin, melainkan ke dalam Prisma. Jadi pastikan coding kita itu menyambung dan menyimpan data kita ke dalam Prisma dan ke dalam SQL database. Nah, di sini sebenarnya untuk bagian book.js ini pembimbing kita di praktikum sudah memberikan kode, tapi hanya saja itu berisikan metode get dan juga metode post. Di mana itu artinya kita cuma bisa dapat mengambil fungsi get untuk menampilkan data dan juga fungsi post untuk menginsert data baru. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menambahkan metode put atau mengupdate data dan juga metode delete untuk menghapus data. Nah, di coding ini sebenarnya saya sudah membuatkan metode put dan post sesuai dengan perintahnya. Nah, ini dia untuk metode put, di mana kita sama seperti kemarin menggunakan router.put. Hanya saja pada saat ini kita harus menggunakan ini const axis prisma book find unique. Karena kenapa? Karena kita harus menghubungkannya ke Prisma yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu pula dengan fungsi delete. Di sini kita menggunakan sekali lagi router.delete, hanya saja menggunakan Prisma lagi untuk menyambungkannya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita memeriksa hal tersebut? Apakah berhasil atau tidak? Pertama, kita bisa mulai dengan cara menjalankan server Express kita. Nah, server sudah berjalan. Kemudian kita mengaktifkan SAM control panel milik kita karena kita harus terhubung ke MySQL. Kita aktifkan dulu. Nah, oke, sudah status green. Kemudian kita bisa langsung ke Thunder Client. Nah, di sini saya lanjutkan aja menggunakan beberapa hasil eksperimen saya. Kalau atau kalian bisa pencet new request ya untuk membuat request baru. Di sini kita ke body, kemudian kita ke metode get. Kita pastikan dulu metode get dan juga postnya berhasil ya, karena itu coding yang sudah dikasih kemarin. Jadi kita coba get. Nah, di sini status oke, status true dan juga ada dua data
dari buku, yakni dengan ID 1 dan ID 2. Nah, kemudian kita coba metode postnya. Kita ganti dulu ke post. Kita kosongkan ID. Kemudian kita send, status oke, ID. Ya Allah, ID 4, title Kereta Kencana, author Donatello, publisher Gramet, dan year tahun 2021. Nah, ini masalahnya. Kita ke bagian get dulu. Kita tampilkan. Nah, kalian bisa melihat kan bahwa urutan ID-nya tidak sesuai. Kenapa begitu? Karena tadi saya sudah menginputkan ID 3, hanya saja data tersebut saya coba hapus. Dan ya, hasilnya tidak mengurut terdahulu tapi meloncati karena ID tersebut sudah dihapus. Kenapa begitu? Karena di bagian model book ini, yakni struktur database kita, bagian ID, yakni integer, kita di set ke add default dan juga auto increment. Jadi secara otomatis data 3 itu gak bakalan ketambah kalau kita umpamanya nih punya 3 data. Kemudian data dengan ID 3 itu kita hapus dan kita insertkan lagi, otomatis tuh gak kehitung 3 lagi, melainkan kehitungnya 4. Nah, jadinya ya itu yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Sebenarnya bisa saja, hanya saja karena kita di sini menggunakan ID hanya berupa 1 angka, ya jadinya seperti itu. Nah, kemudian kita coba ke fungsi untuk mengupdate ya, yakni put. Kemudian kita ke ID 4, kita ubah title-nya jadi kereta cepat gitu, Michelangelo. Kita coba send. Nah, oke. Status kita coba lihat dulu. Nah, terubah. Terus kita coba untuk fungsi delete. Kita hapus yang paling baru. Nah, status oke, status true, berhasil menghapus buku. Kita coba lihat lagi. Nah, sudah tidak ada. Dan kalau kita tambah sekali lagi, maka yang terjadi ID menjadi ID 5. Oke, jadi kita sudah saya membuktikan sudah kalau fungsi put dan delete yang saya buat itu berhasil. Nah, sebenarnya ada sedikit tambahan, yakni untuk menambahkan kalau bisa menggunakan fungsi searching dan juga paging. Untuk paging sendiri saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa menggunakannya. Untuk search, nah statusnya di sini ada yang unik. Pertama, yang saya blok nonaktifkan ini merupakan fungsi get yang normal. Tapi di sini saya menggunakan fungsi get yang sekalian menjadi fungsi search juga. Hanya saja problematikanya ini tidak berfungsi dan saya tidak tahu kok bisa kayak gitu. Pertamanya karena menggunakan apa sudah namanya itu, mode alternatif, dimana itu nggak berfungsi di versi Prisma yang dulu, bukan yang 4.10 ke atas kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah ya. Tapi ya saya bisanya cuma sampai segini aja, jadi ya mohon maaf. Oke, jadi sampai segitu saja untuk video tugas saya kali ini. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Mohon maaf bila kepanjangan atau enggak kedengaran cuman yapping biasa doang. Jadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers. Nah.